Ting, lift yang mengantar Miranda dan putranya ke apartemen mereka kini berhenti. Lalu kedua orang itu keluar dari apartemen dan langsung disambut oleh Josan yang telah menunggu mereka. "Syukurlah kalian berdua sudah kembali," ucap Josan segera menghampiri kedua orang itu dan membawa Wendy ke gendongannya. "Terima kasih sudah mengkhawatirkan kami dan terima kasih juga untuk bantuannya. Aku pasti akan membalas kebaikanmu suatu saat nanti," ucap Miranda sambil membungkuk pada pria di hadapannya karena dia juga sangat berterima kasih pada Josan yang telah membantunya menemukan putranya kembali. "Jangan berterima kasih, aku jugalah yang salah karena aku yang lalai menjaga Wendy hingga membuatnya diculik oleh seseorang. Jadi lain kali, aku pasti akan menjaga Wendy dengan sangat baik," ucap Josan yang sangat menyesal atas apa yang telah menimpa Wendy dan Miranda karena ulah cerobohnya membiarkan Wendy sendirian pergi ke toilet. "Tidak apa-apa, Paman. Berkat Paman aku bisa bertemu dengan ayahku dan melihat wajahnya secara langsung," ucap Wendy sembari menyunggingkan senyuman di wajahnya. Miranda langsung menatap putranya dan dia sangat tidak suka dengan ucapan putranya, tetapi perempuan itu hanya bisa mengepal kuat tangannya dan dia tahu bahwa saat ini putranya berada dalam kondisi yang tidak stabil sehingga dia tidak boleh terlalu menekan putranya. Sementara Josan yang mendengar ucapan Wendy, pria itu merasakan jantungnya berdegup amat kencang dan perasaan cemburu melingkupi seluruh hatinya sehingga dia dengan cepat membawa Wendy menuju apartemen Miranda. Paman senang mendengarmu sangat bahagia. Oh ya, Paman membuat makanan untukmu dan ibumu. Masuklah ke dalam, biar Paman kembali mengambil makanannya di apartemen sebelah," kata Josan langsung membuat Wendy menganggukkan kepalanya. Josan pun menurunkan Wendy dari gendongannya dan membiarkan Wendy bersama ibunya memasuki apartemen. Sedangkan dia pergi ke apartemennya untuk mengambil makanan yang telah ia siapkan untuk dua orang itu. Begitu tiba di apartemen tempat tinggalnya, Josan berdiri di belakang pintu sembari mengingat bagaimana ekspresi Wendy yang tampak sangat senang setelah bertemu dengan ayahnya. Apakah Wendy akan menjadi jalan bagi kedua orang itu untuk bersatu kembali? Tapi itu hal yang mustahil. Leo telah menyakiti hati Miranda sampai membuat Miranda melarikan diri selama bertahun-tahun di luar negeri. Jadi tidak mungkin Miranda akan semudah itu diluluhkan oleh Leo, pikir Josan dalam hati. Ia berusaha menenangkan dirinya sebelum pria itu berjalan menuju dapur dan mendapatkan makanan yang ada di sana. Setelah mendapatkan makanannya, Josan keluar dari apartemen tempat tinggalnya untuk kembali menemui Miranda. Ketika ia melihat seorang pria berdiri di depan pintu apartemen Miranda. "Ding dong, ding dong." Pria itu menekan bel apartemen Miranda sehingga Josan dengan cepat menghampiri sang pria yang menggunakan setelan jas rapi. Baru saja Josan akan menyapa pria yang ada di sana, tiba-tiba saja pintu apartemen terbuka memperlihatkan Miranda yang keluar dari apartemen, sehingga Josan tidak jadi bertanya karena dia cemas Miranda akan berpikir aneh padanya kalau dia terlalu penasaran dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Miranda. "Siapa?" tanya Miranda pada pria asing yang ada di hadapannya sambil melirik ke arah Josan dan membiarkan Josan masuk ke apartemennya. "Saya adalah salah satu pengawal Tuan Muda Leo. Saya datang kemari untuk memberikan daftar menu makanan yang akan Anda buat untuk Tuan Muda kami. Saya akan menjemput Anda besok siang pada pukul 12," ucap sang pria sambil menyerahkan sebuah buku catatan pada Miranda. Miranda pun mengambil buku catatan itu dan melihat sang pria langsung pergi dari hadapannya.
sehingga Miranda dengan cepat memasuki apartemennya dan mendapati Josan bersama putranya telah duduk di meja makan. Maka Miranda menghampiri kedua orang itu sambil meletakkan buku catatannya di atas meja dan mengambil sendok untuk mencicipi makanan buatan Josan. "Terima kasih sudah membuatkan makanan untuk kami," ucap Miranda sambil tersenyum pada pria di hadapannya. "Sama-sama," ucap Josan sembari melirik ke arah buku catatan yang diletakkan Miranda di atas meja karena dia bisa mendengar percakapan Miranda dengan pria yang datang. Pria itu sangat penasaran tentang menu makanan yang dimaksud oleh pengawal Leo. Oleh sebab itu, setelah beberapa saat terdiam, Josan akhirnya berkata, "Apakah kau kembali berhubungan dengan mantan suamimu?" Miranda agak terkejut mendengar perkataan Josan, sehingga perempuan itu menatap Josan dengan pupil mata yang sedikit melebar sebelum dia melirik ke arah buku catatan yang ia letakkan di atas meja. "Tidak juga, tapi aku harus membalas budinya karena dialah yang telah menyelamatkanku dan putraku dari para penculik itu. Dia memintaku untuk membuat makanan untuknya, jadi besok aku akan membuat makan siang untuknya," ucap Miranda sambil mengambil buku catatan di atas meja untuk memeriksa menu makanan apa yang diinginkan oleh pria itu. Begitu membuka halaman pertama, Miranda terkejut melihat namanya yang ditulis menggunakan sebuah tulisan tangan yang sangat indah. Itu adalah tulisan tangan yang dikenali oleh Miranda sebagai tulisan tangan Leo. Dek, dek. Jantung Miranda langsung bereaksi berlebihan sehingga membuat Miranda sangat kesal. Tetapi perempuan itu tetap menahan kekesalannya dan memilih membuka halaman selanjutnya. Miranda lebih terkejut lagi saat melihat halaman selanjutnya, di mana halaman pertama ada daftar menu makanan pertama yang dilengkapi dengan tanggal untuk keesokan harinya. Terdiri dari 5 menu yang akan digunakan oleh Leo untuk makan siang di kantornya. Lalu halaman kedua untuk hari kedua terdiri dari 5 menu untuk makan malam pria itu. Selanjutnya untuk hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai Miranda memutuskan membuka banyak halaman sekaligus. Perempuan itu sangat terkejut saat melihat Leo merencanakan sampai ke hari ke-100. Pria ini, Miranda sangat kesal, yang artinya bahwa dia benar-benar tidak bisa menghindari pria itu karena Leo telah membuat jadwal pertemuan mereka setiap hari. Meski begitu, Miranda merasa bahwa dia tidak pantas untuk menolak permintaan Leo karena dia tahu bagaimana pertolongan pria itu telah membuat dia dan putranya terselamatkan dari para penculik. Maka Miranda menutup bukunya sambil melirik ke arah putranya. Wendy sangat senang setelah bertemu dengan ayahnya. Apakah suatu saat nanti pria itu akan memilih pergi bersama ayahnya ketimbang aku? Pikir Miranda dalam hati yang kini merasa agak sesak. "Kau baik-baik saja?" tanya Josan ketika ia menyadari raut wajah Miranda yang tampak begitu sedih menatap Wendy. "Ah, ya, kalian makanlah. Aku mau ke kamar sebentar," ucap Miranda sebelum dia pergi meninggalkan dua pria yang ada di sana. Josan pun memandangi kepergian Miranda dan entah kenapa hatinya terasa begitu sakit melihat perempuan itu pergi sambil membawa buku catatan yang didapatkan dari pengawal Leo. "Akan sanggup membayarnya, bahkan jika kau harus bekerja seumur hidupmu. Jadi tidak perlu memikirkannya dan rawat Wendy dengan benar," kata Leo sebelum pria itu berjalan ke arah pintu untuk keluar dari kamar ketika Miranda dengan cepat menghampirinya dan menahan pria itu agar tetap berada di dalam